Hello everyone, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Pratnya, yang kedua Nanda, dan yang ketiga ada Yunika. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai akuntansi dan siklusnya. Yuk simak penjelasan berikut. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, tentunya kalian harus tahu apa sih itu akuntansi. Sebenarnya pengertian akuntansi itu sangat banyak. Beberapa ada dikemukakan oleh ahli dan beberapa ada dikemukakan oleh institusi tertentu. Jadi, secara umum, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, serta pelaporan terkait transaksi keuangan, sehingga nantinya bisa menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup akuntansi. Ruang lingkup akuntansi dapat dibagi menurut pemakai laporan dan tujuan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajerial. Yang ketiga, akuntansi perpajakan. Dan yang keempat, akuntansi pemerintahan. Pada bab ini kita hanya membahas mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan secara singkatnya merupakan suatu proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal, yang ketiga, laporan neraca, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada akuntansi manajerial. Kalian tahu nggak apa itu akuntansi manajerial? Akuntansi manajerial merupakan kebalikan dari akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial merupakan suatu proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen atau pihak internal perusahaan. Akuntansi manajerial mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan dan pelaksanaan organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengendalian organisasi. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan organisasi yang efektif. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Perbedaan pertama terletak pada pemakai informasi. Akuntansi keuangan tertuju untuk pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajerial tertuju untuk pihak internal. Yang kedua, aturan saat input dan proses. Akuntansi keuangan harus tunduk pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh eksternal sebagai pemakai dan penetap standar, sedangkan akuntansi manajerial ketundukan atas standar dan aturan baku bersifat tidak mutlak. Yang ketiga, jenis informasi. Akuntansi keuangan cenderung objektif, sedangkan akuntansi manajerial cenderung subjektif. Yang keempat, orientasi waktu. Akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu, sedangkan akuntansi manajerial berorientasi pada masa yang akan datang. Yang kelima, derajat informasi. Akuntansi keuangan menyediakan laporan keuangan yang bersifat keseluruhan, sedangkan akuntansi manajerial menyediakan laporan keuangan yang bersifat rinci. Dan yang terakhir yaitu skop informasi. Akuntansi keuangan hanya untuk keuangan organisasi saja, sedangkan akuntansi manajerial meluas dan multidisiplin. Dan yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu rangkaian proses akuntansi hingga nantinya bisa menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Siklus akuntansi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan.
Tahap pertama dimulai dari tahap pencatatan, yaitu dari mengumpulkan bukti transaksi, mencatat ke jurnal, serta memposting ke buku besar. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran, dimulai dari membuat neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, lalu membuat neraca lajur atau kata kerja. Tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan dimulai dari pembuatan laporan keuangan, menutup akun dengan membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik jika diperlukan. Nah teman-teman, sekian dulu ya pembahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian semua. See you next video. Thank you.